Kalau vertigo akut, muter, mendadak, mual, muntah, dan tidak ada faktor risiko, itu kemungkinan sih tidak bahaya. Ya, kemungkinan hanya penyebabnya dari vertigo perifer karena gangguan sistem vestibuler atau rumah siput di dalam telinga kita yang terkait dengan keseimbangan ya. Kan keseimbangan itu antara mata dan telinga ya. Nah, penyebabnya bisa beberapa hal. Misalnya karena ada peradangan, karena aktivasi virus lagi. Kan ada kadang-kadang orang pernah kena cacar air, terus kemudian kena herpes kayak gitu. Itu kadang-kadang pada saat sistem kekebalan tubuhnya turun bisa timbul peradangan ulang, tapi di dalam saraf telinga kita tersebut. Ya, tapi umumnya ringan ya. Tadi yang saya bilang kalau serius itu kalau ada faktor risiko. Karena kalau ada faktor risiko berarti kita harus mempertimbangkan itu vertigo pinggir, vertigo perifer, atau vertigo sentral, pusat. Kalau pusat itu kan dari otak artinya. Kalau dari otak itu ya bisa akibat penyumbatan, akibat misalnya ada tumor, tapi kan langka sekali. Nah, umumnya faktor risiko yang saya sebutkan ya, diabetes, hipertensi, obesitas, perokok berat, misalnya seperti itu kan kamu nggak ada. Dan gejala yang kamu alami dari tadi pagi, tentunya kalau ada kaitannya dengan vertigo sentral itu, pasti ada keluhan yang terkait dengan otak. Misalnya ada sumbatan, misalnya, otomatis kamu akan lemah separuh badanmu, kesulitan menahan, terus kemudian kesulitan mengucapkan kata-kata, ya kayak orang gejala stroke ringan. Lah kamu nggak ada. Jadi kalau gejala muternya sih susah dibedakan. Ya, tapi kalau muternya akut dan kemudian setelah minum obat kok membaik, apalagi kamu bisa istirahat, mempertahankan posisi tidak bolak-balik mutar-muter, kamu bisa istirahat, kemudian sehari sembuh berarti aman, gitu loh. Ya, jadi gejalanya vertigo perifer itu yang bisa dilihat itu tanpa ada faktor risiko, terus kemudian muter, bumi langitnya bergoyang, atau ada gangguan keseimbangan, atau ada pandangan yang meloncat-loncat, atau dunia nampak miring, begitu. Kadang-kadang ada gangguan pendengaran, kadang-kadang entah mendenging atau bagaimana itu ada, atau budek sedikit itu mungkin bisa terjadi. Nah, terus kemudian ketika kamu keringat dingin, mual muntah. Nah, kemudian ketika kamu istirahat, minum obat, sembuh, berarti oke. Nggak perlu mikirin itu penyebabnya dari sentral, gitu loh. Cuma masalahnya kamu itu kan dulu sering ngeluh pusing. Dan kamu menyatakan keliengan pun vertigo. Seloyang-seloyang pun vertigo. Nah itu yang tidak tepat. Vertigo itu selalu ada gangguan yang terkait dengan dunia yang berputar atau gangguan yang terkait posisi badan kita miring sedikit, dunia tampak tidak seimbang, seperti itu. Jadi bukan kok lanjung, liar, terus agak gemeter, beda. Kalau itu pusing, bisa pusingnya karena kurang tidur, lelah, cemas, itu bisa. Yang dulu-dulu loh kamu. Nah sekarang kan kamu akhirnya ngerasa benar vertigo yang sesungguhnya itu ya seperti ini. Ya, jadi nanti rumusnya, obatnya ya nanti ada golongan beta histin sama dimenhidrinat. Dimenhidrinat itu kayak antimo, tetap saya kasih. Memang dua obat ini efeknya kantuk ya. Beta histin itu golongan antihistamin, dimenhidrinat juga antihistamin ya. Tapi ini bisa mengurangi sensasi yang berputar tadi. Ini pun dua ini kalau nggak sembuh saya akan tambahin flunarisin, obat migrain. Ya, obat migrain ya. Sambil saya tambahin vitamin saraf. Ya, karena kalau vertigo itu bisa jadi karena peradangan pada saraf vestibuler tadi. Namanya neuritis perifer di sini, saraf nomor 8. Itu bisa nanti saya berikan vitamin Nurosambil 5000 yang bisa diminum sekali sehari. Terus kamu istirahat, tidur. Terus kalau enak buat miring, tidur miring. Enak buat nyender. Demikian pun kalau misalnya timbul kambuh muter, satu rumus supaya kamu nggak panik, supaya keseimbangan kembali baik lagi, kamu merem,
nyender di tembok atau di sofa, di bantal tinggi, ya. Terus kalau belum hilang muternya, jangan berani buka mata. Ya, kalau udah hilang muternya baru berani buka mata.